Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pacman. Kami sebelumnya sudah presentasi, tapi ibu dosen kami ingin kami presentasikan ulang dengan kode yang jelas kami jelaskan dari sintak per sintak. Oke, dari saya sendiri, Bayu Setiawan, NPM 041. Dengan saya sendiri Muhammad Furkon, NPM 019. Saya Muhammad Isyam Syarman, MPM 014. Saya Muhammad Kafareji, NPM 039. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung lanjut ke codingan ya. Saya ingin menunjukkan codingannya. Oke, jadi saya sudah menampilkan isi dari codingan game Pac-Man. Jadi di folder TA-Graph.com ini ada beberapa file. Jadi yang akan saya jelaskan yang berbasis .py aja. Di sini ada enemies.py, ada game.py, ada main.py, dan player.py. Mungkin yang enemies.py bisa dijelaskan oleh Muhammad Torik. Lanjut Muhammad Torik, silahkan. Oke, kita menuju langkah pertamanya yaitu enemies.py. Di sini ada untuk mengimport library yaitu ada pgame dan random. Untuk kita di situ line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 untuk lainnya itu ada konstanta. Screen width, screen height itu untuk layar, black and white, blue green itu untuk definisi warna. Di sini ada definisi kelas. Di sini ada kelas block dengan metode menggunakan objek dengan posisi x, y, warna, lebar, dan tinggi. Ada sprite menggunakan kelas dasar pgame dari library pgame dan gambar dan rect membuat permukaan untuk blok mengisi dengan warna dan mendapatkan persegi panjang untuk mendefinisikan posisi dan ukuran. Lanjut kita ke kelas ellipse. Dengan metode membuat sama dengan kayak di atas, membuat objek ellipse dengan posisi x, y, warna, lebar, dan tinggi. Dan set color key menentukan warna transparan untuk ellipse. Dan ada draw ellipse menggambarkan ellipse pada permukaan. Lanjut kita ke kelas slime. Di sini metodenya sedikit berbeda, membuat objek slime dengan posisi x, y, dan kecepatan perubahan x dan y. Di sini ada load image, membuat gambar slime dari file atau aset yang tadi sudah ada di folder, ada slime.png, dan menggambar persegi panjang dan untuk posisi dan ukuran. Untuk update metodenya, mengatur perilaku slime saat bergerak. Untuk gerakannya, mengupdate posisi berdasarkan kecepatan. Untuk boundary warping, untuk mengatur agar slime muncul di sisi lain jika keluar dari layar. Intersection, mengubah arah jika berada di persimpangan. Lanjut kita ke fungsi environment. Untuk grid, itu untuk kayak mendefinisikan tata letak lingkungan dalam bentuk grid 2 dimensi. Nilai grid menunjukkan jenis objek yang berbeda. Untuk jalan horizontal, jalan vertikal, dan persimpangan. Itu kodenya ada 0, 1, 2, 3. Lanjut kita ke fungsi draw environment. Environment menggambarkan lingkungan berdasarkan grid. Menggambar garis untuk jalan horizontal dan vertikal. Sekian dari langkah pertama enemies, dilanjutkan langkah keduanya oleh Muhammad Hisam. Silakan. Di game.python di situ ada mengimport pustaka atau library seperti pygame, tkinter, dan model internal seperti player ya dari player.py serta enemies dari enemies.py. Nah, lalu di situ juga ada screen width, screen height untuk mendefinisikan lebar dan tinggi. Serta ada beberapa warna black, white, blue, dan red. Nah, lalu selanjutnya kelas game. Nah, di kelas game ini init menginisialisasi atribut permainan seperti font, status permainan, skor, menu permainan, blok horizontal dan vertikal, serta grup, dot, dan musuh. Lalu ada enemies, menambahkan beberapa musuh slime ke dalam grup musuh. Lalu ada load environment, menggunakan environment untuk membuat blok horizontal dan vertikal serta menambahkan dot ke dalam beberapa grup dot. Lalu di codingan proses event, yaitu mengolah semua event pygame. Ini termasuk menangani input keyboard dan menu. Di antaranya ada quit, menutup permainan, countdown, memproses input keyboard untuk menggerakkan pemain mengontrol menu. Lalu ada key up, menggantikan gerakan pemain saat tombol dilepas. Nah, lalu di codingan run logic
yaitu menjalankan logika permainan saat tidak game over. Di antaranya ada update player, memperbarui posisi pemain, collision, mengecek tabrakan antara pemain dan dot serta pemain dan musuh. Lalu ada game over, mengatur status game over jika pemain bertabrakan dengan musuh. Nah, lalu ada diperingat display frame, yaitu menampilkan frame permainan di layar, seperti game over, menampilkan pesan atau menu jika game over. Lalu ada raw environment untuk menggambar lingkungan dot musuh dan pemain jika permainan sedang berjalan. Lalu ada skor untuk menampilkan skor. Lalu decoding display message untuk menampilkan pesan di tengah layar. Selanjutnya ada kelas menu. Nah, di kelas menu ini ada init untuk di dalamnya menginisialisasi menu dengan item menu, warna font, warna seleksi, dan font. Nah, lalu dengan display frame dan display frame menampilkan frame menu di layar dengan yang item yang diserap ditampilkan dengan warna seleksi. Lalu di codingan event handler ada untuk mengolah event untuk navigasi menu menggunakan panah atas, panah bawah, mengubah item yang disorot. Kesimpulan yang dapat disampaikan pada game.python ini, codingan ini mencakup pembuatan pemain, musuh, lingkungan, dan antarmuka menu. Sekian dari penjelasan game.python. Selanjutnya file main.python akan dijelaskan oleh Bayu Setiawan. Untuk Bayu Setiawan, silakan. Oke, lanjut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari fungsi main.py dan Python. Di sini saya menambahkan import pygame. Ini mengimpor pustaka pygame dari kelas game, dari modul game. Lalu di sini ada konstansa yang mendefinisikan lebar dan tinggi layar, lebar 800 dan tinggi 576. Lanjut, di sini ada pygame.init. Ini tuh menginisialisasikan pygame. Ini harus diinisialisasikan, ini harus dilakukan sebelum menggunakan fungsi pygame lainnya. Lanjut, di screen sama dengan pygame display set mode, ini mengatur ukuran jendela, yang set captionnya itu mengatur judul jendela. Terus di sini ada down sama dengan false, lalu clock sama dengan pygame, .time.clock, yang down sama dengan false itu variabel boolean untuk mengontrol loop utama game, diinisialisasikan sebagai false. Lalu yang clock, objek clock dari pygame untuk mengatur frame rate. Lalu di sini ada game sama dengan game, ini untuk membuat objek game. Game membuat instansi dari kelas game. Lalu ada loop utama, looping utama, while not done. Jadi di sini while not done, looping utama yang berjalan selama done adalah false. Lalu yang game sama dengan game.process events, ini memproses semua event input dari pengguna. Jika event quit terjadi atau pengguna memilih exit dari menu, proses event mengembalikan true dan menghentikan looping. Lalu yang kedua ada game run logic. Di sini untuk menjalankan logika permainan seperti menggerakkan pemain, memberi tabrakan, dan memperbarui status permainan. Lanjut, di sini ada game display frame screen, menampilkan frame permainan di layar. Lalu yang clock 30 ini membatasi frame rate game hingga 30 frame per detik. Lalu di sini ada pygame quit, ini untuk keluar dari pygame atau menutup semua modul pygame dengan benar. Lanjut yang if name main, terus baru name, ini untuk memastikan bahwa main hanya dijalankan jika script dieksekusi secara langsung, bukan diimpor sebagai modul. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kesimpulan dari main.python ini. Jadi di sini saya menginisialisasi pygame, memastikan semua modul pygame siap digunakan, lalu membuat jendela, mengatur ukuran dan judul jendela game, lalu melooping utama, menjalankan loop, yang terus memproses event, logika permainan, dan menampilkan frame hingga permainan selesai. Dan yang terakhir, keluar dengan benar, menutup semua modul pygame dengan benar setelah loop utama selesai. Sekian penjelasan dari saya untuk file main.python. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Furqon dengan menjelaskan file player.python. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan player.python yang berisi import pygame,
Dan konstanta seperti screen weight dan screen height yaitu 800 dan 576. Di sini ada warna black dan white. Lanjut lagi langsung ke kelas player. Di sini ada atributnya seperti Cheng X dan Cheng Y mengatur perubahan posisi dalam sumbu X dan Y, dan ada explosion dan game over yaitu status ledakan dan game over. Dalam metode ini ada menginisialisasi spread yaitu menggunakan pgame spread yaitu spread init dan self. Lalu ada memuat gambar yaitu membuat gambar pemain dan mengatur color cam untuk transparasi, yaitu ada lagi membuat animasi yaitu mengatur animasi gerakan ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan ledakan. Lanjut lagi ke metode update. Di sini ada memperbarui posisi, mengubah posisi berdasarkan Cheng X dan Cheng Y, mendeteksi tabrakan, mengatur posisi berdasarkan tabrakan dengan blok horizontal dan vertikal, mengatur animasi, memperbarui gambar berdasarkan gerakan saat ini, dan mengatur ledakan, menangani animasi ledakan dan status game over. Lanjut ke metode gerakan, yaitu di sini kita memakai move right mengatur Cheng X untuk bergerak ke kanan, move left mengatur Cheng X untuk bergerak ke kiri, move up mengatur Cheng Y untuk bergerak ke atas, dan move down mengatur Cheng Y untuk bergerak ke bawah. Dan ada satu lagi, metode stop move menghentikan gerakan dan mengatur gambar pemain sesuai arah terakhir. Lanjut lagi ke kelas animasi. Di sini ada inisialisasi mengatur atribut dasar daftar gambar, indeks, dan jam. Lanjut ke metode load image. Di sini ada memotong gambar dari spreadsheet dan menambahkan ke image list. Lanjut ke metode get image. Di sini ada mengambil gambar, memotong gambar dari spreadsheet berdasarkan posisi X, Y, lebar, dan tinggi yang diberikan. Lanjut ke metode get current image. Di sini ada menampilkan gambar saat ini, mengembalikan gambar pada indeks saat ini dari image list. Lanjut ke metode get length yaitu mengembalikan panjang daftar gambar, mengembalikan jumlah gambar dalam image list. Metode update di sini ada memperbarui animasi, mengatur kecepatan animasi berdasarkan FPS, dan memperbarui indeks gambar. Kesimpulan dari kode di atas yaitu untuk mengatur karakter pemain dan animasinya, dan memungkinkan karakter untuk bergerak dan bereaksi terhadap tabrakan serta status game over. Lalu seperti ini tampilan ketika gamenya di running. Kita running aja. Jadi di sini tampilannya kayak ada start, about, dan exit. Ketika kita klik start, jadi tampilan gamenya seperti ini. Ketika kita tabrakan dengan musuh, dia langsung balik ke menu awal. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa ditutup oleh Bayu Setiawan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dan bisa kami presentasikan. Sebelumnya saya ingin memberitahu kelompok kami itu sebenarnya 5 orang, cuman satu Bramantio Widyan Saputra sedang sakit, sedang dirawat, jadi tidak bisa mengikuti Zoom atau presentasi online kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.